perkenalkan, nama saya Desna Brubarus. Saya dari tingkat 3 semester 5. Saya akan menjelaskan kembali sejarah Gereja Asia yang telah dipresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Dari kelompok 1, temanya mengenai sejarah Gereja Asia Lama. Tokoh yang berperan dalam Gereja Asia Lama yaitu Ignatius, uskup Antioquia. Adapun tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut dalam penginjilannya yaitu adanya peperangan antara Roma dan Partia atau Parsia, maka pengkabaran Injil ke Asia mengikuti jalan-jalan perdagangan. Dan tokoh yang berperan dalam kelompok 2 yaitu sejarah Gereja Asia Baru, Paulus, para nabi-nabi atau pengajar, lalu ke penatua dan kemudian uskup. Hambatan yang dialami dari tokoh-tokoh tersebut dalam penginjilan yaitu antara lain datang dari pemeluk Kristen Yahudi yang memiliki perbedaan pandangan teologi dengan Kristen Helenis yang dipelopori Rasul Paulus itu. Yang kedua, adanya penganiayaan yang hebat dari pihak pemerintah Kaisar Roma. Saat itu orang Kristen dikejar-kejar dan dibunuh apabila tidak mau menyembah Kaisar. Dan yang ketiga, ada orang Kristen mendapatkan fitnah sebagai pelaku pembakaran kota Roma dan akibat itu orang Kristen terpaksa diusir dari kota Roma tersebut. Dan tokoh yang berperan dalam kelompok 3 yaitu misi Protestan di India yaitu 1. William Carey pada tahun 1761 sampai 1834. Yang kedua, Vedanayakan Samuel Azaria tahun 1974 sampai 1945. Vegal Herkarai tahun 1880 sampai 1958. Sahu Sondar Singhi tahun 1889 sampai 1992. Adapun tantangan yang dihadapi oleh tokoh-tokoh tersebut dalam penginjilan ke India yaitu 1. Karena hubungan kekristenan dengan kolonialisme tidak seiring. Misalnya saja perusahaan Inggris tidak memiliki keinginan untuk menyebarkan Injil dan misionaris yang datang hanya diberi tugas melayani orang Eropa. Bahkan EIC melarang dengan tegas penginjilan kepada orang-orang India. Dan yang sekarang kelompok 4, tokoh yang berperan dalam kelompok 4 yaitu misi Protestan di Tiongkok yaitu adalah Robert Morrison dan Hudson Taylor dan Timothy. Adapun tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut yaitu 1. Kaisar Dogoang verifikasi undang-undang yang menentang takyul untuk mengatur hukum mati bagi orang Eropa karena menyebarkan agama Kristen di Cina. Dan undang-undang melarang mengajar orang asing untuk berbicara atau membaca bahasa Mandarin. Dan kelompok sekarang yaitu kelompok 5 mengenai tokoh yang berperan di dalam agama Kristen di Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Jepang. Tokoh yang berperan di Myanmar, Albuquerque, dan tokoh di Thailand, Uskup Pierre Lambert. Tokoh di Vietnam, Robert A. Jafari, dan tokoh di Jepang, Romo John Ferdinand dan Franciscus Xaverius. Dan adapun tantangan yang dihadapi tokoh-tokoh tersebut dalam penginjilan di Vietnam, Jepang, di Thailand dan lain-lainnya yaitu 1.
Di Myanmar, karena Raja Burma selalu menolak kedatangan orang asing dan masyarakat juga bersikap tidak baik kepada kaum pendatang. Di Thailand, pada tahun 1555, Uskup Goa mengutus doa pastor diminakan ke Siam, namun ditolak pihak kerajaan dan mati syahid di sana dikarenakan bangsa Siam menentang misi Kristen masuk ke wilayahnya. Dan di Vietnam, karena secara hukum tidak diperbolehkan untuk merasul atau melakukan kegiatan agama tanpa persetujuan pemerintah. Dan di Jepang, karena kaum Buddha berusaha untuk mempengaruhi dan kembali bersekutu dengan pejabat, bahkan Kaisar Jepang tadinya membantu kekristenan mengenai mereka. Dan yang terakhir yaitu kelompok 6, tokoh yang berperan di kekristenan di Korea dan Taiwan, yaitu di Korea Unward dan Abazari dan John Ross. Di Taiwan Robert Morrison, Hudson Taylor, dan Timothy Riscard. Dan adapun tantangan yang dihadapi tokoh tersebut, tantangannya di Korea terjadinya penjajahan Jepang yang melakukan penganiayaan kepada kekristenan. Namun kekristenan tetap bertahan dan menganggap penjajahan tersebut sebagai murni iman. Dan di Taiwan, pada tahun 1949, kaum komunis berhasil menguasai Cina yang merupakan tantangan pelayanan penginjilan di Taiwan. Dan pertanyaan yang terakhir, saya akan menjelaskan pertanyaan yang terakhir, bagaimana kekristenan masa sekarang ini yang ada di Asia? Kekristenan sekarang ini yang ada di Asia yaitu saat ini agama Kristen adalah agama yang dominan di 6 negara. Orang Kristen terus meningkati kebebasan beribadah meskipun kemampuan mereka untuk menyebarkan agama dibatasi, sehingga keluasan agama Kristen untuk melayani dan penginjilan ke Asia itu semakin besar. Inilah secara singkat penjelasan saya mengenai dari kelompok pertama sampai kelompok 6 dan bagaimana kekristenan sekarang ini. Terima kasih, sekian saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.